siang Najendra. Selamat siang Pak Fahmi. Najendra, Bapak mendengar informasi dari kelas. Katanya Najendra bertengkar ya sama Wayan. Iya Pak, abisnya saya kesel Pak sama Wayan Pak. Kenapa kesel? Iya Pak, soalnya si Wayan ngata-ngatain saya Pak. Saya nggak terima dong Pak digituin Pak. Oh begitu. Iya wajar kalau kamu gak terima. Bapak pun kalau di posisi itu pasti melakukan hal yang sama. Iya Pak. Lalu apa yang Najen lakukan terhadap Wayan? Saya kesel dan marah Pak. Saya juga ngata-ngatain Wayan dong Pak. Terus tanpa sadar saya dorong Wayan, terus jadi jatuh Pak. Oh begitu. Pasti Najen berbuat seperti itu ada alasannya bukan? Iya Pak, masa saya diem doang digituin. Saya udah berusaha sabar ngabain dia Pak, tapi dia tetap ngata-ngatain saya Pak. Padahal saya nggak salah apa-apa. Padahal bisa diselesain masalahnya dengan baik-baik loh Pak. Oh iya Najen, wajar kalau kamu marah, kamu kesel, karena kamu memang tidak salah. Dan Wayan malah berkata kasar terhadap kamu ya, dan malah tidak menyelesaikan dengan baik-baik. Bapak sangat menghargai kamu tidak berbuat lebih daripada itu. Misalnya menendang, memukul. Najendra, coba kita pikirkan. Menurut Najendra, tindakan yang Najendra lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak sih? Tidak Pak. Menurut Najendra, keyakinan apa yang penting diperbaiki? Keyakinan kelas Pak, sikap sopan terhadap teman kelas Pak. Mengapa penting bersikap sopan terhadap teman Najendra? Dengan saya tetap bersikap sopan, tenang dan sabar, saya akan menyadarkan Wayan menuju cara yang lebih baik Pak. Oh begitu. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya harus bersabar dan tetap tenang. Kalau ada teman yang ngata-ngatain saya bisa minta bantuan guru ataupun wali kelas saya Pak. Oke, bagus. Tindakannya sudah tepat Najendra. Tetap semangat. Terima kasih ya Najendra. Silakan Najendra boleh kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Najendra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najendra. Saya dari kelas 7. Kali ini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap diskusi bersama Pak Fahmi. Pada saat saya diskusi, saya merasa lebih terbuka pada saat saya menjawab pertanyaan yang dilontarkan terhadap Pak Fahmi. Saya merasa lebih tenang saat menanggapi pertanyaan tersebut karena Pak Fahmi memberi jawaban dengan tenang dan sabar. Perasaan saya pada saat diskusi, saya merasa lebih tenang dan saya merasa bahwa yang jawaban yang saya lontarkan itu tidak salah. Pembelajaran yang saya dapat, saya harus belajar untuk sabar, saya harus belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa, dan saya harus mengikuti sikap seperti Pak Fahmi yang bisa menanggapi sebuah pertanyaan dengan sabar dan tenang walaupun itu salah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mikail. Ya Pak, siap. Mikail, Bapak ingin berbicara tentang proyek kelompok yang baru saja kita selesaikan. Apakah benar Mikail sudah 2 kali tidak membantu kerja kelompoknya? Mengapa Mikail belum bisa berpartisipasi pada proyek tersebut? Ada yang bisa Pak Fahmi bantu? Iya Pak, benar. Sebelumnya saya ingin meminta maaf terlebih dahulu Pak. Pada saat itu saya sedang tidak semangat dan juga saya sedang malas untuk mengerjakan proyek tersebut Pak. Oh begitu, ya pasti. Kamu dan mungkin orang lain jika dihadapkan dengan tugas proyek memang tidak mudah untuk tetap menjaga semangat. Bapak juga pernah tidak semangat dan malas karena dihadapkan dengan proyek. Kemudian pada saat Mikail dihadapkan dengan situasi tersebut, upaya apa yang Mikail lakukan? Pada saat itu saya diam aja sih Pak. Saya nggak ngelakuin upaya apa-apa. Soalnya saya juga pada waktu itu saya sedang malas dan juga tidak semangat Pak, sehingga saya diam saja. Oh gitu ya. Pasti melakukan itu Mikail ada alasannya bukan? Iya Pak, ada. Sebenarnya saya sedang memiliki masalah pribadi Pak, sehingga itu dapat membuat saya untuk tidak fokus dan mengganggu pikiran saya saat mengerjakan proyek tersebut.
Oh begitu ya. Iya wajar kalau Mikail dalam kondisi itu Mikail memang tidak semangat dan tidak fokus. Iya Pak, untungnya saja saya masih berniat untuk pergi ke sekolah dan belajar. Padahal sebelumnya saya ingin untuk berhenti sekolah loh Pak. Oh begitu Mikail. Tapi kamu hebat bahwa masih memilih untuk masuk sekolah, itu upaya yang baik loh Mikail. Ya Pak, terima kasih. Oh iya, terkait tindakan kamu yang saat itu tidak berkontribusi di kelompok, kira-kira sesuai dengan keyakinan atau prinsip kamu tidak? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang belum sesuai dengan tindakan tadi? Menurut saya tidak berdisiplin Pak. Seharusnya saya tetap untuk berkontribusi dalam kelompok saya, walaupun saya tidak terganggu pikirannya. Apakah kamu meyakini disiplin itu penting buat kamu? Meyakini Pak. Kamu meyakini ya. Kalau menurut kamu penting disiplin itu apa keyakinan yang lain yang kamu harus lakukan agar kamu tidak malas, tetap fokus dalam kerja kelompok? Tanggung jawab Pak. Tanggung jawab ya. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki keadaan tersebut? Bersedia Pak. Apa yang akan dilakukan oleh Mikail dalam mengatasi masalah tersebut ke depannya? Saya akan aktif dalam kelompok saya. Kemudian saya akan lebih berkontribusi lagi. Kemudian saya akan meminta maaf kepada anggota-anggota saya. Kemudian saya akan memberikan waktu kepada anggota-anggota saya dan memberikan mereka kerjaan yang baik. Dan juga saya akan menyelesaikan tugas kelompoknya dengan baik dan benar. Wah, betul sekali Mikail, tindakan kamu sudah tepat. Terima kasih ya Mikail, tetap semangat untuk belajarnya. Dan silakan Mikail boleh lanjut ke kelas lagi ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Mikail. Assalamualaikum semuanya, nama saya Muhammad Mikhail Al-Dafi dari kelas 8. Setelah diskusi tadi dengan Pak Fahmi, saya merasakan bahwa saya lebih tenang, lebih terbuka, lebih dimana saya bisa mengungkapkan perasaan saya, dan dimana saya juga bisa berdiskusi panjang tanpa merasakan satu hal seperti hal takut, cemas, gelisah, dan lain-lain. Kemudian kenapa saya bisa memunculkan perasaan tersebut? Karena Pak Fahmi membawakannya dengan secara tenang, terbuka, ramah, dan menerima segala pendapatnya. Pelajaran yang saya dapatkan, semoga saya bisa lebih aktif lagi ke depannya. Kemudian saya bisa berkontribusi dengan segala hal, dan saya meminta maaf kepada orang-orang pada kelompok tersebut.